never let them get inside your. Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Seperti biasa, untuk kali ini Mimin akan membahas film dongeng series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Hao Chen berhasil mendapatkan pedang Miracle Sword. Kakek yang menjelaskan kepada Hao Chen kalau roh pedang ganda telah menjadi satu dengan tubuh pedang. Kelak juga bisa berkembang ketika Hao Chen menjadi lebih kuat. Ia juga berkata kepada Hao Chen, di dunia ini hanya ada satu senjata roh yaitu Miracle Sword. Naga akan menundukkan kepalanya untuk mewarisi mahkotanya. Dan jalan tersebut sangat sulit dan berbahaya. Hanya bisa pergi dan tidak bisa kembali. Lalu Hao Chen berkata kepadanya karena Hao Chen sudah mendapatkan pedang tersebut, maka ia akan bertanggung jawab dan tidak akan pernah mundur juga menyerah. Seketika kakek yang pun teringat dengan perkataan ayah Hao Chen tentang pertempurannya dengan Kaisar Dewa Iblis Ahnan adalah pertarungan hidup dan mati. Jika ia tidak bisa kembali, ia meminta kepada kakek yang tidak memberitahu kepada Hao Chen sebelum Hao Chen menerobos tingkat 7. Kakek yang tahu kalau teratai cahaya hujan biru tidak memilih orang yang salah. Ia meminta kepada Hao Chen untuk pergi dan membawa kemuliaan pedang Miracle Sword dan memimpin aliansi menuju cahaya. Di sisi lain, di saat guru Yehua masih belum sadarkan diri, ia teringat di masa lalunya yang hanya seorang sampah karena hanya memiliki 9 poin kekuatan spiritual bawaan. Ia juga tersingkir dari teman-temannya dan tinggal menyendiri di gurun salju selama 20 tahun. Dan hanya kedinginan salju yang menemaninya. Guru Yehua pun mulai mengerti kalau bakat bukanlah akhir dari kehidupan seseorang. Ia juga berhasil membuat keterampilan yang ia buat sendiri, yaitu keterampilan pertahanan mutlak. Ia menyadari selama terus melangkah, bahkan jika dihalangi oleh gunung dan lautan, ia hanya bisa perlu berjalan melintasi gunung dan lautan. Guru Yehua percaya selama terus melangkah, maka bisa keluar dari kegelapan. Tak selang berapa lama, Guru Yehua pun terbangun dan berhasil menerobos ke tingkat 6. Guru Yehua berterima kasih kepada Ketua Paladin dan Hao Chen karena sudah membuatnya dapat membebaskan diri dari tempat kegelapan. Hao Chen sangat senang, akhirnya Guru Yehua bisa berhasil menerobos ke tingkat 6. Ketua Paladin juga sangat senang karena Guru Yehua tidak lagi terperangkap dalam belenggu dan berhasil menerobos ke Satria Glorious tingkat 6. Lalu Guru Yehua meminta Hao Chen untuk beristirahat terlebih dahulu karena ia ingin berbicara empat mata dengan Ketua Paladin. Setelah Hao Chen pergi, Ketua Paladin bertanya kepada Guru Yehua apa rencana selanjutnya. Guru Yehua pun mengatakan setelah kompetisi tim pemburu iblis, ia berencana akan meninggalkan Hao Chen. Ketua Paladin terkejut dan bertanya apakah Guru Yehua sudah mempertimbangkannya, karena Hao Chen adalah murid berharganya. Guru Yehua pun menjelaskan kalau Hao Chen juga satu-satunya muridnya, tapi Hao Chen adalah putra cahaya dan ditakdirkan untuk menanggung takdir mereka. Sedangkan Guru Yehua sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan kepadanya. Dan ia sudah memikirkan apa yang ia pikirkan sekarang, yaitu membuat lebih banyak orang menjadi lebih kuat. Biarkan orang yang lemah mempunyai kekuatan untuk melindungi yang mereka sayangi, dan biarkan orang biasa tidak dibatasi oleh belenggu bakat, seperti dirinya di waktu yang lalu. Ia juga akan biarkan semua orang di dunia tidak takut akan iblis lagi. Dan seperti Jiang Hu yang hanya kesatria tingkat 2, tapi mempunyai keberanian yang sangat kuat. Hari pun telah berganti, dan acara babak 16 besar secara resmi dimulai. Satu persatu kontestan yang telah lolos 16 besar pun memasuki arena pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, Ketua Aliansi telah menyiapkan kejutan untuk semua kontestannya. Dan Ketua Aliansi akan memanggil harta rahasia dari Aula Assassin, yaitu cermin ribuan wajah. Ketua Assassin pun mengeluarkan cermin ribuan wajah tersebut. Dan ia meminta para kontestan untuk memasuki cermin ribuan wajah untuk mengambil hadiah misterius yang ada di dalamnya. Dan yang pertama memasuki cermin 1000 wajah tersebut adalah Nona Xin. Nona Xin pun memasuki cermin ribuan wajah tersebut.
Di saat ia menghampiri cermin ribuan wajah, ia sangat terkejut karena cermin 1000 wajah itu menyerupai dirinya. Nona Shin pun sangat marah dan akan menyerang ke arah cermin tersebut. Namun cermin tersebut meminta ampun kepadanya. Ia mengatakan kalau dirinya adalah roh cermin yang akan memberinya hadiah 16 besar. Sebelum memberi hadiah, roh cermin juga menjelaskan kalau ia hanya mengikuti penampilan orang yang datang ke sana. Cermin ribuan wajah itu memberikan hadiah kepada Nona Shin berupa teknik rahasia yang bisa digunakan oleh Nona Shin dan tunggangannya, yaitu Meigui, dan bisa membuat kekuatan semakin tinggi, yaitu teknik tarian langit sinar api. Cermin ribuan wajah itu juga mengatakan kalau ia memberikan hadiah yang paling cocok dengan Nona Shin. Nona Shin sedikit geli melihat tingkah laku cermin ribuan wajah tersebut yang menurutinya begitu lebay. Lalu para kontestan lainnya juga memasuki cermin ribuan wajah tersebut satu persatu. Mereka mendapatkan hadiah menarik menurut karakternya masing-masing. Dan giliran Wang Zhao yang memasuki ke dalam cermin ribuan wajah tersebut. Di sana, cermin ribuan wajah memberikan hadiah kepada Wang Zhao berupa liontin kehidupan, dan liontin tersebut adalah kesukaan Nona Ying. Wang Zhao pun menerima hadiah tersebut dan akan memberikannya kepada Nona Ying. Lalu giliran Hao Chen yang memasuki ke dalam cermin ribuan wajah tersebut. Sesampainya di sana, Hao Chen memberi hormat kepada cermin ajaib itu. Cermin ribuan wajah itu pun sangat senang melihat Hao Chen yang berwajah tampan dan sopan. Ia sedikit bingung memberikan hadiah kepada Hao Chen karena Hao Chen tidak kekurangan keterampilan rahasia. Lalu cermin ribuan wajah itu memberikan sebuah senjata berupa pedang kepada Hao Chen. Namun Hao Chen menolaknya karena ia juga sudah mempunyai pedang tersebut. Lalu cermin 1000 wajah itu memberikan sebuah setelan armor roh suci kepada Hao Chen. Dan armor tersebut adalah satu set lengkap pakaian seorang ksatria guardian yang tahan terhadap angin, api, dan petir. Juga dilengkapi dengan keterampilan bertahan tingkat 5 yang juga memiliki pelindung roh suci. Namun Hao Chen tidak menginginkan armor tersebut. Ia berkata kepada cermin ribuan wajah itu kalau ia menginginkan yang lain. Cermin 1000 wajah itu pun memberikan sebuah keterampilan rahasia kepada Hao Chen. Hao Chen pun berterima kasih dan meninggalkan cermin tersebut. Dan giliran Nona Sai yang memasuki cermin ribuan wajah. Setelah memasukinya, cermin ribuan wajah itu langsung memberi hormat kepada Nona Sai. Dan ia boleh memilih harta apa saja yang ada di sana. Namun Nona Sai meminta cermin ribuan wajah itu untuk merubah penampilannya yang menyerupai Hao Chen. Seketika cermin ribuan wajah itu sangat ketakutan dan berubah menjadi wujud aslinya. Nona Sai bertanya kepadanya apa ia sudah memberikan harta terbaik untuk Hao Chen. Cermin ribuan wajah itu menjelaskan kalau awalnya ia sudah mempersiapkan harta untuk Hao Chen berupa armor roh suci. Tapi Hao Chen menolaknya. Lalu Nona Sai pun mengambil harta armor roh suci tersebut dan akan memberikan kepada Hao Chen. Di saat Nona Sai keluar dari cermin ribuan wajah, ia langsung menghampiri Hao Chen. Mereka saling memberikan hadiah yang ia dapatkan di dalam cermin ajaib tersebut. Hao Chen memberikan hadiah kepada Nona Sai berupa keterampilan untuk melindungi asasin. Dan Nona Sai memberikan hadiah berupa armor roh suci untuk perlindungan ksatria guardian. Hao Chen pun berterima kasih kepadanya. Leluhur Nona Sai sangat kesal kepada Hao Chen yang melihat cucunya bersama dengannya. Karena menurutnya semua itu hal yang tidak baik. Namun ketua yang mengatakan tanpa perasaan semua itu adalah senjata. Dan ia percaya kepada Hao Chen. Lalu dari arena pertandingan, ketua Paladin mengumumkan babak selanjutnya adalah undian babak 16 besar. Ketua Paladin juga menjelaskan jika mendapatkan nomor yang sama, maka itu adalah lawan masing-masing kontestan. Dan angka tersebut juga merupakan urutan pertandingannya dan kesempatannya hanya satu kali. Jika kalah berarti tersingkirkan. Di saat itu juga, Hao Chen mendapatkan urutan nomor 1. Dan berarti ia juga yang pertama untuk bertanding. Dan di saat Hao Chen mencari nomor 1 lainnya yang akan menjadi lawannya, ia sangat terkejut. Ternyata yang mendapatkan nomor urut 1 adalah kakaknya, yaitu Nona Shin. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Dan ini ada sedikit cuplikan tentang di masa kecil Hao Chen. Dan apakah kalian masih ingat dengan Jiang Hu di masa lalu bersama Hao Chen? Dan cerita ini tentang kakak Jiang Hu yang sebagai senior Hao Chen di waktu kecil.
Ia sangat iri kepada Hao Chen yang tidak kelihatan selama beberapa hari, tapi ia sudah bisa membunuh monster yang kuat. Ia berkata kepada Hao Chen kalau ia iri dengannya. Ia iri karena Hao Chen begitu kuat, dan ia ingin mengejar Hao Chen untuk menjadi kesatria yang lebih kuat darinya. Hao Chen kecil juga mendengar percakapan Jiang Hu dengan gurunya kalau Jiang Hu hanya mempunyai kekuatan spiritual 9 poin. Namun gurunya selalu mensupportnya karena ayah Jiang Hu telah meninggal di medan pertempuran. Dan ayahnya meninggalkan pedang untuk Jiang Hu. Gurunya mengatakan kepada Jiang Hu kalau ayahnya adalah kesatria paling berani yang pernah ia lihat. Dan itu adalah hal yang gurunya kagumi kepada ayah Jiang Hu. Gurunya percaya kepada garis keturunan Jiang Hu dan Jiang Hu akan mewarisi keberaniannya. Ia meminta Jiang Hu untuk terus berjuang dengan membawa pedangnya untuk menjaga kehormatan ayahnya. Jadi Hao Chen pun mensupport temannya yaitu Jiang Hu agar terus berjuang agar seperti dirinya. Jiang Hu yang sekarang ini adalah kesatria tingkat 2 yang terus berjuang tanpa rasa takut dan terus ingin menjadi lebih kuat. Oke, itulah cerita sedikit tentang Jiang Hu yang tidak putus asa dan pantang menyerah walaupun ia tahu kalau kekuatan spiritualnya hanya 9 poin. Terima kasih.